Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini baru live lagi di Facebook ya. Terima kasih yang udah bergabung ya. Terima kasih yang mungkin menginformasikan untuk pencairan tahap ketiga ya. Itu judulnya ya. Mungkin nanti 50 viewer lah ya, langsung diinformasikan lah ya. Sekarang boleh untuk salam interaksi ya. Boleh untuk komen dari daerah mana saja lah ya. Untuk like live ini boleh ya, silahkan. Boleh juga nanti bertanya ya. Nanti paling saya jawab bertanya kalau sudah 50 lebih lah ya. Karena tidak lama untuk hari ini, tidak lama live. Ini lagi disenggang waktu istirahat ya, istirahat. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih sudah boleh untuk membagikan live share live-nya. Silakan untuk kuis. Terima kasih sudah memberikan like ya, lumayan banyak like. Hadirkah dari Sulsel Sulawesi Selatan ya. Terima kasih Kak siapa Kak Reskiana ya. Kak Sagita terima kasih udah bergabung dari Jakarta Pusat. Nah ini Kak Sagita mungkin belum tahu informasinya ya. Oke, tinggal 8 orang lagi. Saya akan coba untuk langsung gas full ya menjawab pertanyaan. Untuk Kak siapa tadi Kak Sagita itu kan kantor pos ya. Loh, ada yang ngirim bintang kah? Kayaknya ada yang ngirim bintang deh. Satu, siapa ya? Oke, silakan untuk salam interaksi dulu ya dari daerah mana yang sudah hadir di live saya. Boleh ya untuk ini kayaknya ada yang ngirim bintang. Siapa ya? Gimana caranya ya? Nih Kak Aditya ya, saya akan coba udah lumayan banyaknya 50 gak apa-apa lah ya. Untuk Kak Aditya, Kak izin bertanya, kalau yang graduasi bulan kemarin, apa masih ada kesempatan dapat pencairan tahap kedua via kantor pos? Yang graduasi, kalau misalkan udah terkoneksi ya sama datanya, udah graduasi, itu tidak akan dapat bantuan lagi Kak, soalnya nanti udah naik desil ya. Kalau yang graduasi sudah naik desil 6 sampai 10. Tetapi untuk Kak Aditya, kalau misalkan sama pendampingnya belum dirubah, belum diajukan, belum di ACC sama data DTSN-nya, bisa jadi untuk tahap kedua akan dapat lagi. Itu ya Kak Aditya ya. Kak Reskiana terima kasih sudah hadir. Kak Sagita ya, Assalamualaikum Pak, mau tanya kalau Jakarta Pusat kapan dapat undangan kantor pos? Nah ini Kak Sagita kayaknya belum mengetahui ya. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan. Untuk kantor pos itu ada dua pencairan. Yang pertama, apabila ada KPM yang berada di daerah 3T ya. 3T itu adalah daerah yang terdalam, terluar, dan tertinggal, maka itu akan cair lewat kantor pos ya. Lewat kantor pos akan dapat surat undangan berupa barcode dan akan dicairkan di kantor pos. Dan jika ada KPM yang biasanya di kantor pos lewat pencairan kantor pos bukan di daerah 3T, maka status semuanya itu adalah burekol ya. Burekol itu adalah buku rekening kolektif. Jadi nanti akan dialihkan ya. Memang dari pusat sekitar 3,6 juta yang peralihan dari kantor pos ke KKS atau Bank Himbara itu akan statusnya burekol. Mungkin Kak Sagita termasuk burekol ya.
tinggal menunggu bantuan. Kak Penny mau tanya, apa ada PK susulan? Ada ya. PK susulan itu masuknya termin ya Kak. KPM saya juga ya, ada yang belum cair, belum diperbaiki sama data BPS-nya, itu termasuk nanti termin kedua masih belum cair. Jadi ada ya untuk PKH susulan atau termin masuknya ya. Kapera ya, kapan pencairan tahap ketiga? Nah, ini pencairan tahap ketiga masih belum ya. Kalau menurut aturan tahap ketiga itu adalah bulan Juli, Agustus, September ya. Jadi biasanya di bulan Agustus seharusnya, dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang masih proses burekol, di tahap kedua masih belum beres ya. Kemungkinan di bulan September juga, nggak tahu loh. Kayaknya bulan September atau akhir September kalau menurut aturannya ya. Jadi ya analisa saya sih September, dan bisa jadi nanti yang burekol ke KKS itu bisa juga nanti bulan September lah intinya ya. Ya, Kasagita memang belum dapat ya, harus nanti akan burekol ya. Nanti sama pendamping sosialnya atau pihak desa nanti akan, kalau burekol nanti pihak banknya nanti ada jadwalnya, asalkan nama tersebut ya akan dijadwalkan dapat buku tabungan dan KKS. Kanoni ya, Mas, apa yang sudah disurvei bulan kemarin di bulan Agustus masih disurvei? Nah, kalau yang sudah disurvei dan cair, kemungkinan itu tidak akan disurvei lagi. Tetapi kalau misalkan sudah disurvei tidak cair, terus masuk desil 6 sampai 10, dia itu memang kesalahan sistem gitu ya. Dia masih layak dapat bantuan, mengusulkan atau request pembaruan data. Nah, itu kemungkinan disurvei lagi. Jadi yang agak-agak sanggah di aplikasi cek bansos, kemungkinan itu akan disurvei ulang gitu ya. Karena ini tidak akan disurvei kalau sudah cair. Kano Kranti, Pak mau tanya, saya bisa dapat dari pos tapi katanya nanti mau dapat kartu tapi kok belum dapat daerah Cirebon Timur ya. Kano Ranti, memang burekol ya statusnya. Nah, ini statusnya 2 sampai 3 bulan. Jadi sekarang informasinya dari pihak bank lagi cetak buku tabungan ya. Lagi cetak buku tabungan dan aktivasi KKS. Kok lama sih? Memang lama ya. Pertama dari pusat itu harus ada nama data BNBA-nya dari pusat. Oh, ini orang-orang yang akan burekol. Di wilayah dampingan saya ya ada sekitar 111 yang akan burekol di bulan sekarang bisa juga bulan depannya. Nah, itu belum dari pihak bank, sudah koordinasi sama pihak bank, itu baru proses cetak belum aktivasi ya, belum nanti jadwalnya. Nah, itu ya, soalnya yang burekol itu 3,6 juta ya, pasti lama. Dari pihak bank juga udah terang-terangan kepada Bapak Menteri Sosial, itu sekitar 2 sampai 3 bulan ya untuk proses burekol. Kak Japar mau tanya, apakah masih dapat tahap 3 kalau sudah dapat tahap 2? Bisa jadi ya. Ya, kalau udah dapat bantuan tahap kedua lancar, ya mudah-mudahan aja. Kalau misalkan tidak ada kendala yang lain, tetap akan dapat di tahap ketiga ya. Kalisdin, Pak, kami dah lama tapi masih kosong, kenapa ya? Pasti anomali ya. Kebanyakan yang KPM saya juga yang tiba-tiba gak dapat bantuan, itu biasanya anomali ya. Anomali itu berarti ada kesalahan, baik itu beda nama, beda nick, update KK gitu ya. Ada yang meninggal, pindah, yang saudara atau yang sudah gajinya UMR, UMP kedeteksi BPJS-nya, itu anomali ya. Ada yang beda lah gitu ya, anomali namanya juga. Kak Muhammad Andika, sebelum disurvei aman aja, sesudah survei pada gak keluar ya? Banyak ya. Ya, memang survei itu masih banyak kelemahannya ya. Ada juga KPM saya yang masih layak, itu malah masuk desil 6 sampai 10. Sampai sekarang belum cair-cair itu. Ya, jadi memang ada juga yang benar-benar pas gitu ya. Orang itu memang sudah mampu dan akhirnya dicek, disurvei, rumahnya bagus, penghasilannya bagus. Ya udah, karena memang udah ketahuan kalau itu ya, berarti ya mau gimana lagi kalau yang udah benar-benar mampu gitu ya.
Kak Hendar, Suhendar, maaf mau tanya, ntar pengambilan KKS di bank apa melalui RT-nya masing-masing? Bank ya Kak Hendar. Untuk burekol itu pasti bank Himbara ya. Kalau misalkan bank BRI ya BRI nanti dikoordinasikan sama pihak pendamping atau pihak desa gitu ya. Biasanya kalau di sini pihak pendamping untuk bantuan PKH ya. Pihak pendamping nanti dikoordinasikan sama pihak bank. Nanti kalau udah tercetak semuanya, misalkan kayak di daerah saya 111 yang akan burekol dampingan gitu ya. Nah, nanti ini udah tercetak nih, nanti diseragamkan, udah aktivasi. Nah, baru nanti dijadwalkan, siapkan KPM-nya, nanti di KPM-nya dikasih tahu sama pendampingnya, oh siap tanggal sekian, misalkan di bank atau bisa juga di desa atau di kecamatan gitu ya. Nah, nanti baru burekol gitu ya Kak Hendar ya. Nanti pihak bank sama pendamping yang memfasilitasi semuanya. Kak Ismiati Sultan, kapan cair bank yang di pos burekol ya Kak? Kalau yang masih di burekol, berarti kalau dia cairnya itu sesudah terima apa? Sudah keterima buku tabungan dan KKS ya. Kadian aja Pak mau tanya, dulu pernah dapat saya BPNT terus gak lama dapat. Kalau memang keadaannya masih layak dapat bantuan gak apa-apa, kena survei juga nanti ya tetap akan KDC 2 lagi ya. Kak Andi, kalau saya Pak, saya belum pernah dapat belum dapat apa ini? Belum dapat bantuan ya. Kalau belum dapat bantuan, silahkan untuk ada 2 jalur ya. Ada jalur formal lewat desa, jalur partisipasi lewat aplikasi cek bansos kayak silahkan ya. Kasri Megawati, Kak, kalau anggota baru kira-kira kapan Kakak? Soalnya aku di data bulan April sampai sekarang belum ada, tapi bulan lalu aku dapat bantuan beras. Nah, itu udah masuk ya. Udah tersurvei dapat bantuan beras. Nanti kemungkinan itu kan belum dapat buku rekening ya. Yang sudah tersurvei belum dapat bantuan apapun, nanti akan bureko ya, sama ya. Akan bureko. Kalau sudah itu udah terverifikasi validasi, sudah sama DTSN-nya kasih apa tadi? Kasri ya udah dapat, berarti itu udah sah menjadi peserta KPM sembako bantuan pangan. Nanti mudah-mudahan aja PKH atau BPNT-nya dapat ya. Menunggu bureko ya Kasri ya kalau udah dapat BPN. Kak Mamai Ayunda Putri, Assalamualaikum Kak, tahap 3 kira-kira bulan apa yang dapat saya BPNT Kak? Tahap 3 bulan September ya, kalau menurut aturan per 3 bulan, tahap 3 itu adalah Juli, Agustus, September ya. Jadi kemungkinan bulan September, pasti akhir atau pertengahan ya. Kak Adelia, Bang mau tanya, apa iya PKH tahap 3 bulan ini cair? Enggak lah ya. Enggak mungkin cair ya tahap ketiga. Kenapa? Yang pertama, ciri-cirinya tahap 3 beres itu ada rekonsiliasi ya. Adanya rekonsiliasi dari pendamping. Sampai saat ini yang dari pos juga belum ya. Itu yang dari pos juga belum ada. Terus kita belum rekonsiliasi. Jadi kalau udah ada rekonsiliasi, itu biasanya tahap ketiga akan diajukan lagi sama. Belum itu yang BPS ya, tahap kedua BPS belum mengolah termin kedua, belum pada itu. Jadi tidak akan bulan ini, yakin dijamin sama saya. Ya ini baru tahap kedua ya, bulan kedua di tahap ketiga ya. Kemungkinan itu paling September ya, September tahap ketiga ya. Jadi menunggu rekonsiliasi dulu, udah beres rekon biasanya udah. Nah itu baru pengajuan lagi, data bayar lagi BNBA-nya ke itu untuk tahap ketiga ya. Kak Popi, Kak bulan April sudah disurvei, oh ini yang tadi ya. Kumala Deri, ibuku dulu dapat yang lansia tapi sekarang sekali aja. Nah itu banyak ya lansia saya yang tidak dapat bantuan karena memang setelah peluburan data dari DTKS ke data DTSN sekarang tidak masuk ke data DTSN lansianya ya. Jadi sehingga ya menunggu perbaikan aja sekarang dari pihak BPS-nya ya. Kak Adelia, terima kasih Bang informasinya, sama-sama Kak Adelia ya. Kasri ya. Kasri Megawati, dapat PK juga enggak Kakak? Tergantung Kak ya, tergantung nanti verifikasi pusat kalau ada kuotanya PKH, ada syaratnya komponennya anak sekolah atau disabilitas atau lansia dalam satu
keluarga tersebut atau dalam kakak tersebut bisa jadi dapat bantuan, karena banyak KPM saya yang asalnya PKH murni dapat BPNT ya, BPNT sehingga jadi double, dapat juga penebalannya. Jadi tergantung, benar-benar tergantung by system ya dari pusat ya. Kak Mamai Ayunda Putri enggak terima, enggak Kak terima Mas Imbrung ya, sama-sama Kak Mamai ya. Kusi abah we lah. Painkeun mah? Ah, painkeun we. Sok. Karina Arianti, Kak, kalau udah dapat PPNT bisa usilin PKH juga ya. Kalau udah dapat PPNT jangan diusilin PKH-nya ya, karena kebanyakan yang PKH itu pasti diambil dari KPM BPNT ya. Kalau diusilin lagi nanti takutnya nanti BPNT-nya hilang bantuannya ya. Menunggu aja lah ya Kak, menunggu kalau yang udah BPNT menunggu validasi by system. Mana sih? Kak, dalam satu kartu keluarga cuman dapat 2 yang PBJK, 3 orang nggak dapat, kok bisa kayak gitu? Iya bisa ya, PBJK itu memang nggak wajib semuanya dapat ya. Untuk PBJK itu tergantung kuotanya juga ya. Dalam satu kakak itu ada yang 1 atau ada yang 2 gitu ya. Ya itu tergantung memang pusat gitu ya, Menteri Kesehatan kalau itu PBJK ya. Kak Fitri Handayani, terima kasih sudah hadir ya. Kak Joko Suprianto, Kak, biar dapat undangan. Alah, hilang lagi. Hilang lagi barusan. Jadi gimana Kak, tahap 3 September ya Kak Muhammad Firdaus. Bulan September itu sesuai dengan itu ya, sesuai dengan skema ya, skema pencairan memang per 3 bulan. Jadi bulan tahap 3 itu Juli, Agustus, September ya. Untuk pencairannya September kalau menurut itu skema pencairan. Ketika Apriani, Kak mau nanya kenapa dari pos belum ada kabar ya. Pos itu yang KPM-nya atau yang tinggalnya bukan daerah pelosok gitu ya secara itunya. Nah itu status Bureko, jadi akan peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara, akan dapat buku tabungan sama KKS. Jadi kata Bapak Menteri sekitar 2-3 bulanan, tetapi informasinya di daerah lain sudah muncul ya, bahkan di daerah dampingan saya sudah muncul itu berapa orang nama-nama yang akan Bureko ke pihak bank. Jadi ya mungkin sekarang informasinya dari pihak bank, proses atau pergerakannya baru cetak buku tabungan dan aktivasi KKS gitu ya. Kapatur Rahman Saheli, PBIJK yang dulu semua dapat pas, tapi sekarang cuman yang ya, karena memang ada sekitar 8,2 juta yang dinonaktifkan ya untuk PBIJK. Jadi sekarang memang selektif ya dari Kementerian Sosial. Sudah selektif banget ya, harus benar-benar tepat sasaran ya. Banyak yang dinonaktifkan kayak untuk PBJK-nya ya. Lagi ini ada yang ngasih bintang kayak. Kok 8 bintang ya? Maaf, belum mengerti. Oh iya benar. Tuh, oh. Kak Salia Amsir udah ngasih bintang sama Reskiana Aulia. Oh iya. Terima kasih ya Kak Salia Amsir sama Kak Reskiana sudah memberikan bintang. Saya gak ngerti ya. Ada 8 orang sudah berbagi rezeki kepada saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah udah berbagi rezeki ya Kak Reskiana sama siapa tadi ya? Kirain juga ada di sini kok ada yang ngirim bintang, tapi mana? Oh ini pengirimnya ternyata. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Salia Amsir ya dan Kak Reskiana Aulia sudah memberikan bintang ya, gift bintangnya, terima kasih. Kadian aja Pak, apa benar yang udah 5 tahun ke atas otomatis gak dapat lagi? Tapi di tempat saya masih ada yang dapat. Benar sekali ya Kak, siapa Kadian aja ya. Karena memang itu udah dari Bapak Menteri Sosial sendiri yang sudah 5 tahun akan by otomatis by sistem akan diberhentikan atau di-off-kan kayak.
Karena apa? Karena memang bertujuan agar saling bergantian dapat bansos itu ya, yang benar-benar belum dapat bansos. Nah, kenapa masih sampai sekarang masih belum? Nah, sekarang memang surat edaran dari Bapak Menterinya belum ya, belum terbit, sehingga yang 5 tahun itu masih dapatnya. Termasuk KPM saya ada yang 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih dapat. Itu ya keadilan ya. Jadi kalau nanti surat edarannya muncul, nanti dari pusat ke kita selaku pendamping sosial, kalau saya sih selaku pendamping sudah mensosialisasikan kepada KPM bahwa yang 5 tahun pasti akan by otomatis akan keluar. Kalau udah terbit surat edarannya, ya nanti tahap ketiga tidak akan cair yang lebih dari 5 tahun ya, dan akan digantikan ya, bagus banget sih dari Kementerian Sosial ya, dan akan digantikan bagi KPM yang benar-benar belum dapat bansos sama sekali. Diambilnya dari desil 1 dan 2 ya. Kak Kaila ya Kak, saya belum pernah dapat bantuan, tapi saya dapat undangan beras 2 kilo. Apakah saya dapat DPNT atau PK ya? Nah, ini siapa? Kak Keke ya. Kak Keke sudah tervalidasi basis sistem ya. Sudah tervalidasi basis sistem, sudah itu namanya dapat bantuan sembako pangan ya, berarti udah sah, udah dapat sembako pangan. Tetapi untuk PKH dan BPNT-nya belum ya. Mudah-mudahan nanti tervalidasi basis sistem lagi sehingga dapat bantuan dan burekol. Nanti kalau udah dapat bantuan BPNT atau PKH, berarti nanti prosesnya burekol. Gitu ya Kak Keke ya. Kak Cika Natalia, Bang, apa benar tahap ketiga bulan ini cairnya BPNT? Kak Cika, enggak ya, tahap ketiga itu bulan paling cepat bulan September ya. Bulan September. Karena kenapa kok bisa? Kalau memang menurut skemanya memang bulan September ya, per 3 bulan, berarti Juli, Agustus, September. Tidak akan mungkin tahap ketiga cair di bulan ini ya. Tidak akan mungkin ya, karena memang belum ada tanda-tandanya ya. Karena belum ada rekonsiliasi pendamping belum, terus pengajuan belum. Yang tahap kedua juga yang KPM kantor pos itu belum semuanya ya. Belum semuanya cair. Jadi tidak akan mungkin bulan ini tahap ketiga cair. Gitu ya. Siapa Kak Cika ya? Kak Indra Wijaya, Bang, PK kapan cair ya? September ya. Kalau tahap ketiga September. Wow. Ini Kariska Ramadan, Keke saya juga sama seperti Mbak, tolong penjelasan. Ya berarti udah masuk Kak ya. Kak Keke sama siapa Kariska sudah masuk atau sudah sah menjadi KPM ya, keluarga penerima manfaat BPNT pangan ya, BPNT atau bantu sembako pangan ya, sudah sah ya. Nanti akan kedepannya tetap akan dapat bantuan beras itu ya. Itu berasnya sebulannya 10 kilo ya. Sebulannya 10 kilo. Jadi nanti kalau 3 bulan itu 30 kilo ya. Hilang lagi. Kak Widati, kalau kantor pos kapan cairnya ya? Kalau tahap kedua sampai sekarang belum ada kabar, udah 6 bulan. Untuk Kak Widati, untuk kantor pos statusnya burekol Kak. Jadi tinggal menunggu apa? Kakak itu tinggal menunggu informasi dari pendamping atau pihak desa. Oh, nanti akan ke bank ya. Bisa juga ke bank, nanti dikumpulinnya, nanti akan terima buku tabungan dan KKS. Nah, nanti cairnya di KKS untuk kantor pos ya. Nah, sekarang itu informasinya sekitar 2-3 bulan, berarti nanti akan dapat sejadi dan double ya bulan September untuk kantor pos. Dan sekarang informasinya banyak yang sudah burekol juga sih, banyak yang di Jambi, yang sekarang nanti dampingan saya di Jawa Barat sudah muncul nama-namanya ya. Sekarang prosesnya cetak buku tabungan ya sama pihak bank. Kak Suryanti, mana lagi? Kak Nurul, lupa Bang, saya cek desil di kelurahan, kata orang kelurahan desil saya 0. Artinya apa? Kalau 0 itu belum masuk ya Kak. Biasanya itu desil 1 sampai 5 itu baru dapat bantuan. Kalau 0 itu mungkin ya belum masuk ke data DTSN dan mungkin belum disurvei ya. Kak Ahmad, status saya desil 1 dulunya ambil di pos ke yang ke tahap kedua. Ya Kak Ahmad, untuk itu status burekol ya Kak Ahmad. Statusnya status DC1 aman, akan dapat bantuan nanti, tapi nanti Kak Ahmad akan peralihan
dari pos ke Bank Himbara, nunggu nanti informasi kapan dapat buku tabungan sama KKS. Nanti nunggu, kalau PK itu nunggu pendamping sosial ya, kalau BPNT kemungkinan desa ya. Kak Khaira Malaika, Pak, kalau dapat beras 20 kilo udah pasti dapat BPNT ya Pak? Belum tentu Kak ya, Kak Khaira ya, belum tentu, karena memang beda antara di aplikasi DTS-nya itu ada BPNT berupa uang dan ada BPNT pangan gitu ya. Belum tentu akan dapat bantuan BPNT yang diuangkan dulu ya, beda ya, soalnya beda ya. Kak Agustina Siregal, gimana cara, mana lagi hilang, hilang lagi. Kak, untuk daerah Kendari Sultan kapan ya? Kalau yang kantor pos statusnya Borekol ya Kak Dipa. Sama aku juga gitu, kenapa status Borekol kayak menunggu pihak bank, nanti akan dapat bantuan, akan dapat buku tabungan sama itu ya. Neng kita, Kak, kemarin bapak saya dapat beras, apa bakal dapat duit juga? Enggak ya, kalau beras ya kecuali dia memang dari itunya sudah dapat BPNT, jadi 2 dia ya, jadi double, BPNT uang dapat, nah ada juga yang BPNT beras dapat juga, berarti itu double ya. Kak Eli Anggra ini BPIP anak saya belum keluar. Nah, untuk PIP silakan dikoordinasikan ke operator sekolah ya Kak. Terima kasih yang udah ngirim bintang ya. Ya Allah, ini baru pertama kali ada yang ngirim bintang di lab. Yang lain ada yang mau berbagi rezeki seperti Kak Salia Amsir ya sama Reskiana Aulia udah memberikan bintang ya. Terima kasih banyak ya. Kalina Nur, kapan cair PKH kantor pos? Statusnya Bu Rekol ya Kalina Nur ya. Statusnya Bu Rekol, menunggu nanti dapat buku tabungan dan KKS di pihak bank. Mas, kalau Kanoni, Mas, kalau BPNT Murni kantor pos bisa daftar PKH? Kalau menurut saya mah jangan dulu daftar, karena kan PKH itu sebenarnya diambil dari BPNT Murni ya. Kebanyakan yang PKH itu diambil by sistem, sama sistemnya yaitu diambil dari BPNT Murni. Sebenarnya itu nggak harus diusulkan ya. Itu kalau memang udah rezekinya, ada kuotanya, ada komponen syarat untuk mendapatkan PKH, itu pasti akan otomatis dapat bantuan PKH. Begitu juga dengan PKH murni ya. Ada KPM saya yang PKH murni ternyata kemarin BPNT-nya dapat 600 dan penambalannya dapat 400, jadi 1 juta ya. Nah, ada juga yang PKH murni tiba-tiba dapat BPNT murni tiba-tiba dapat PKH. Nah, jadi sebenarnya otomatis ya. Saran saya sih jangan ya, karena takutnya diusulkan nanti bantuan yang itunya hilang. Terima kasih udah ngasih bintang tadi ya. Silakan yang ada rezeki ya, boleh memberikan rezekinya. Kapitri Asih ke Kayla sama ya, betul ya Kapitri, berarti kakak udah termasuk KPM, menjadi KPM sembako pangan ya. Nanti di bulan-bulan selanjutnya akan dapat bantuan beras lah ya. Banyak ya, Kapitri juga sama. Aduh. Sorry. Ntar ya, ini ada. Ya, sekali lagi ya. Ntar ya. Bulan. Duh. Pak, saya dapat bansos beras 10 kg bulan Desember dan bulan yang sekarang nggak dapat. Apakah kemungkinan dapat bansos lagi? Kalau yang bulan dulu dapat bansos, sekarang nggak, berarti peluburan data ke data DTS-nya kemungkinan itu naik ke desil 6 sampai 10 ya. Tidak akan dapat lagi ya Kak. Tapi kalau sekarang sih masih berlanjut sih di tiap daerah. Kalau ada nanti undangannya berarti lanjut akan dapat bantuan beras ya. Tuh ya Kak, punya saya masih proses burekol, kata operator desanya masih lama. Ya Kak, happy ya, untuk burekol itu 2-3 bulan. Tetapi di berbagai daerah sudah ada yang melakukan burekol ya. Di Jambi itu ada kemarin saya dari temannya.
Termasuk saya juga di sini sudah ada nama-namanya akan Boreko. Jadi sekarang pergerakan datanya atau statusnya lagi cetak buku rekening ya, buku rekening tabungan, dan KKS-nya itu lagi diaktifasi sama pihak bank. Nah, anak cepot ya, alhamdulillah ya udah dapat undangan daerah Citayam besok pengambilannya udah lihat. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kak Cepot ya. Kak Haliza Putri Bang, kalau yang PK-nya dari kantor pos kapan Bang? Nah, itu masih status Boreko ya. Kak Kila Zahra, BPNT pos kapan penyalurannya? Boreko ya Kak, yang BPNT lewat pos BPNT PKH itu pasti akan Boreko ya. Kecuali dia KPM. Kalau yang KPM yang tempat tinggalnya 3T kayaknya udah beres ya. Soalnya udah targetnya dari tanggal 3 sampai 17 Juli itu. Udah beres kalau yang itu. Tinggal sekarang yang statusnya Boreko. Assalamualaikum Baika Selviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari daerah Lombok Tengah, Mbak. Tapi saya punya anak yang disabilitas, tapi kenapa ya tidak pernah dapat mendapatkan bansos PKH juga BPNT. Nah, ini kasih apa nih Kak? Udahlah hilang lagi. Kak baik Selviana ya. Kalau ada yang punya anak kebutuhan khusus, Kak coba untuk yang pertama ya. Yang pertama coba untuk diajukan ke aplikasi cek bansos ya. Diajukan aja secara partisipasi ya. Kalau misalkan nggak bisa, tinggal ke desa aja kayak untuk diajukannya secara formal. Bilang aja memang ada komponen ini seharusnya wajib dapat PKH karena ada anak yang berkebutuhan khusus gitu ya Kak. Borekonya sampai kapan Kakak selesainya? Nah itu tergantung ya Kak Nyimas, tergantung pihak bank ya. Kalau pihak banknya cepet ya cepet juga borekonya ya, kalau enggak ya gimana lagi. Kak Maya Lestari Sembiring, Kak mohon pencerahannya. Mana lagi? Ya ampun hilang lagi. Hilang lagi. Assalamualaikum, kalau mandiri kapan cair kalau BPNT dan PKH? Waalaikumsalam ya Kak Yuni ya. Kalau tahap ketiga kemungkinan September ya. Kalau yang belum lewat kantor pos ya Boreko ya, menunggu ya. Kak Hasgita Bojes menunggu Kak ya, untuk pos menunggu Boreko ya. Boreko dari pihak bank. Haira Malaika, saya belum dapat bansos, terus sudah survei dan kemarin dapat beras. Nah itu udah dapat Kak bantuan ya, udah tersurvei itu udah dapat bantuan beras, itu berarti udah sah dapat bantuan sembako pangan. Nanti kalau perkara BPNT sama PK-nya mudah-mudahan terverifikasi validasi lagi basis sistem Kak ya, menunggu aja lah ya. Kadamai di sini PK BPNT tahap udah belum cair, tapi beras bulog 20 kilo baru kemarin dicair. Ditunggu aja kayak pasti itu pasti KPM kantor pos ya. Sekali lagi yang KPM kantor pos statusnya Boreko ya, buku rekening kolektif. Jadi menunggu pihak bank nyetak buku rekening, aktivasi KKS, dan nanti dijadwalkan sama pihak bank. Nanti dikasih tahu sama pendamping kalau yang bantuan PKH misalkan tanggal sekian nanti harus hadir bawa KTP kakak. Nah nanti Boreko, nanti di Boreko nanti akan dapat buku tabungan dan akan dapat KKS, cairnya di KKS. Kak Irwan, kapan pencairan tahap 3? September Kak ya, menurut skemanya itu September ya. Tapi dilihat dari kenyataan atau keadaan sekarang, kalau memang Borekonya udah sebelum September bares, bulan Agustus kayaknya bisa jadi Oktober gitu ya. Karena harus beres dulu dari kantor pos ya, harus rekonsiliasi dulu. Jadi tunggu aja lah ya. Kak Aswa ya, assalamualaikum Pak Kak, aku belum pernah dapat beras 20 kg. Nah berapa hari ya lalu aku dapat, apakah saya masuk? Nah udah masuk Kak ya, udah masuk, udah sah menjadi KPM penerima sembako pangan Kak ya. Tinggal nanti bulan-bulan berikutnya akan dapat bantuan beras lagi Kak. Gak pernah dapat Pak, aduh banyak banget ini. Kak Rahma untuk pos ya, statusnya Boreko ya. Ini Kak Ishak nih.
Pak, kemarin saya baru ngusulin bansos ke balai desa, kira-kira berapa lama ada responnya? Menurut aturan itu 3 bulan ya. Menurut aturan itu 3 bulan ya, harus segera dibereskan. Tetapi kalau dulu itu 3, 6 sampai setahun. Jadi tergantung banyaknya. Kalau banyak membeludak ya pasti lama Kak Isak ya gitu ya. Tergantung rezekinya. Kalau misalkan ini sekarang nih saya lagi survei nih ya, survei yang usulan ya. Survei yang usulan cek bansos sama dari pihak dinas sosial ya. Ada survei. Kanita Kak sekitar hilang lagi. Kadayat saya dapat beras tapi belum dapat uangnya Pak pendamping. Ya beda Kak ya. Uang bantuan beras sama PKH beda ya. Kalau beras ya sembako pangan cuman beras aja, tetapi kalau dia dapat KPM BPNT, nah baru itu dapat uang dulu ya. BPNT bantuan pangan non tunai sama beras pangan tuh beda ya. Di Karawang tahap kedua juga belum cair, itu pasti pos ya Kak Dama ya, pasti pos itu. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena memang harus udah waktunya istirahat beres nih. Saya belum ada kerjaan yang harus dikerjakan ya. Terima kasih sudah mengirim bintang ya Allah. Tadi siapa sekali lagi saya sebut ya. Terima kasih kepada Kak Salia Amsir sama Reskiana Aulia ya, sudah memberikan bintang ya. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan lagi ya. Terima kasih. Saya undur pamit ya, karena memang harus ada pekerjaan yang lainnya. Terima kasih sudah share, sudah like, sudah memberikan komentar. Mohon maaf apabila di postingan belum saya balas, karena memang lagi kondisinya sibuk ya, saya sibuk banyak kerjaannya tuh ke bulan-bulan ini. Mohon maaf. Dan kemarin juga itu resertifikasi saya, jadi belum ujian wawancara gitu ya, masih fokus ke ini ya, ke sertifikat gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.